kita memulai satu topik pembicaraan tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang serba beragam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berbicara lebih lanjut mengenai wawasan Nusantara, setiap warga negara dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, warga negara mesti memiliki nasionalisme dan patriotisme yang tinggi agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang kita cita-citakan bersama. Ada asas-asas dalam wawasan Nusantara. Yang pertama, asas kepentingan yang sama. Kedua, asas tujuan yang sama. Ketiga, asas keadilan. Keempat, asas kejujuran. Kelima, asas solidaritas. Keenam, asas kerjasama. Dan ketujuh, asas kesetiaan. Ketujuh asas ini yang melandasi terbinanya wawasan Nusantara yang mesti dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh segenap anak bangsa. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Itu artinya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita bersandarkan kepada wawasan Nusantara. Maka dari itu, agar hidup kita dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara aman, damai, sentosa, jaya, tata tentrem, kertara harja, kita mesti memahami, menghayati, dan mengamalkan wawasan Nusantara ini. Holopis Guntul Baris. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi kita semua sebagai rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Jadi mau apa-apa tuh harus merujuk kepada wawasan Nusantara. Apabila sesuai, maka kita lakukan. Tapi apabila bertentangan, maka kita lawan. Wawasan Nusantara bertujuan secara umum untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara Indonesia. Orang yang telah belajar tentang wawasan Nusantara mestinya rasa nasionalisme dan patriotismenya menjadi menebal, menjadi menguat, menjadi meningkat, sehingga siap berkorban untuk bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara di atas kepentingannya pribadi maupun golongannya. Inilah manfaat wawasan Nusantara. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Pancagatra dan Trigatra itu merupakan dua pilar yang menjadi pegangan bagi kita dan juga pemerintah untuk bisa mengerti, menjalankan, serta memaknai keberjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini pegangannya nih. Kita bahas aspek Trigatra ya. Aspek Trigatra itu adalah aspek-aspek dari sebuah negara yang memang sudah melekat pada suatu negara dari awal negara tersebut didirikan. Jadi ini bersifat alamiah. Aspek Trigatra tiap-tiap negara tentunya berbeda-beda, tergantung dengan kondisi fisik, sosial, dan faktor-faktor lain yang ada di negara tersebut. Aspek-aspek Trigatra ada 3, yaitu 1. Posisi dan kondisi geografis, 2. Keadaan dan kemampuan penduduk, 3. Keadaan dan kekayaan alam. Nah, berbeda dengan Trigatra, kalau Pancagatra merupakan aspek-aspek yang menyangkut kehidupan, pergaulan, serta interaksi antar manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan, ikatan, kepercayaan, serta kegiatan sehari-hari masyarakat merupakan intisari dari Pancagatra. Pancagatra itu meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Trigatra merupakan modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional, merupakan suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Terjalin hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional, kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain. Dan kekuatan beberapa gatra dapat didaya gunakan untuk memperkuat gatra lainnya. Inilah korelasi atau hubungan antar gatra, yaitu hubungan antara Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dimaksudkan sebagai penerapan atau pelaksanaan wawasan Nusantara itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang sedang membicarakan aspek aktualisasi dari Pancasila, yaitu wawasan Nusantara, setelah tadi kita memahami dan menghayati wawasan Nusantara itu apa, mengapa, dan bagaimana. Lalu sekarang, seperti apa sih ragam atau bentuk peran serta warga negara dalam mendukung wawasan Nusantara itu? Cekidot. Nah, dalam aspek politik, peran serta warga negara yang mendukung implementasi wawasan Nusantara itu dapat diartikan bahwa seluruh kehidupan ketatanegaraan, baik menyangkut dasar dan sistem pemerintahan Indonesia, harus mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah Indonesia. Artinya, dalam konteks berpolitik, hati-hati. Jangan sampai politiknya itu mengadu domba atau memecah belah. Jangan sampai politiknya itu untuk kepentingannya sendiri saja dan juga golongannya saja, tetapi mesti imbas dari dia berpolitik itu
untuk kebermanfaatan seluruh elemen bangsa. Anak bangsa harus dapat mencicipi manisnya madu politik Pancasila yang dijalankan oleh para anak bangsa yang cekatan dan beruntung dalam kancah politik nasional. Politik Indonesia adalah politik Pancasila. Dalam bidang ekonomi, peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah dengan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin terhadap pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Itu artinya ekonomi Pancasila mesti dijalankan. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mesti jalan sekarang juga. Ekonomi yang berlandaskan kepada wawasan Nusantara adalah satu gambaran bahwa ekonomi itu mampu untuk memenuhi dan meningkatkan segala bentuk kebutuhan rakyat akan kesejahteraan dan kemakmurannya, sehingga masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu dapat terwujud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bukan omong kosong belaka, tetapi mampu tercipta tatkala ekonominya berlandaskan kepada Pancasila. Dalam implementasi wawasan Nusantara pada konteks sosial dan budaya, maka idealnya dengan warga negara terlibat dan memainkan peran dalam wawasan Nusantara akan menghasilkan suatu kehidupan masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosialnya. Dengan lain perkataan, masyarakat menjadi lebih toleran, memiliki toleransi, memiliki simpati dan empati yang dimiliki di dalam dirinya. Sehingga bila kita bedah diri masyarakat Indonesia itu, kita akan menemukan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai simpati, dan empati yang memang sudah ada di dalam diri masyarakat Indonesia itu. Tinggal mau nggak dikembangkan, mau nggak diteruskan hingga menghasilkan suatu keberlanjutan yang dapat diwariskan sebagai warisan yang positif dan berguna bagi anak cucu kita nanti. Ketika kita memahami itu semua, maka kehidupan masyarakat yang lebih harmonis akan terwujud. Terakhir, dalam aspek pertahanan keamanan ya, peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah dengan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara setiap warga negara Indonesia. Jadi seperti apa yang termaktub di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi yuk kita bela negara, ikutan, yuk.